Ketika bendera One Piece berkibar di ruang publik, mengisi jalan raya dan gang-gang sempit, muncul anggapan itu akan menandingi merah putih dan akan menurunkan marwah simbol negara. Lebih-lebih, fenomena ini terjadi di saat menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika gambar tengkorak bajak laut berkeliaran di darat, menjelma menjadi protes sosial di jalan raya hingga jagat maya, muncul pertanyaan, dari mana protes ini, siapa dalangnya, kemana sasarannya, dan siapa yang akan tersinggung? Atau apakah protes ini hanya akan menjadi konsumsi publik belaka? Kisah One Piece mengeksplorasi tema petualangan, persahabatan dan kebebasan, serta perlawanan pada ketidakadilan. Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam serial anime One Piece, adalah seorang bajak laut. Tapi bukan bajak laut biasa. Ia bersama nokamanya berjuang melawan pemerintahan dunia yang korup dan menentang sistem pemerintahan dunia yang timpang. Maka benar saja ketika simbol One Piece dikibarkan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia akan menjadi fandom, bahkan lebih dari itu akan menjelma menjadi metafora. Menurut pengamat, fenomena ini sebagai bentuk baru dari nasionalisme. Ini adalah satir politik, yaitu kritik sosial politik yang disampaikan lewat sindiran, seperti karikatur tikus berdasi sebagai simbol koruptor, atau topeng Guy Fawkes sebagai simbol perlawanan terhadap otoritarisme. Begitu juga dengan simbol One Piece. Ini adalah simbol multi karakter sesuai dengan isi anime tersebut, atau bisa dianggap sebagai symbolic conversion, isyarat simbolik. Menurut Ernest Borgnine, makna yang diikat dalam isyarat simbolik ini harus mudah dipahami sehingga bisa dijadikan sebagai alat ekspresi simbolik. Tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy, adalah pimpinan bajak laut luar biasa yang bisa menyatukan semua bajak laut untuk melawan pemerintahan dunia dari ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Persahabatan, petualangan, kegigihan, dan keberanian mereka menjadi ruh dalam simbol One Piece. Dan benar saja, ketika lambang One Piece menjadi simbol kritik sosial yang berkeliaran di ruang publik, wirawiri di jalan raya hingga jagat maya, tiba-tiba menjadi trending memenuhi channel-channel warga. Potensi kekuatan meledak, menyerang pemerintah seperti dalam kisah fiksinya, menyusup melalui pintu utama kantor-kantor pemerintahan hingga sampai di gerbang istana negara, melabrak tanpa bisa ditahan hingga semua pejabat tahu protes datang menghantam. Semua pejabat terkejut akan hantaman itu. Ada yang diam 1000 bahasa dan ada yang bereaksi. Reaksinya pun bermacam-macam. Ada pejabat yang menganggap itu hal yang biasa dalam negara demokrasi. Pengibaran simbol One Piece adalah bentuk kreativitas warga untuk menyampaikan aspirasi, asal tidak menurunkan marwah merah putih dan simbol-simbol negara lainnya. Ada pula yang merasa cemas dan khawatir. Pengibaran bendera bajak laut topi jerami
jadi upaya provokasi hingga mengarah pada tindakan makar. Mengganti merah putih dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu adalah upaya provokasi dari sebagian kelompok yang ingin menurunkan marwah merah putih. Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara. Bahkan ada pejabat yang meminta pemerintah untuk bertindak tegas pada warga yang mengibarkan bendera One Piece. Dan ada pula yang menduga adanya gerakan sistematis untuk memecah bangsa lewat pengibaran bendera One Piece. Menurut pakar hukum, pejabat yang menyimpulkan ada tendensi makar dan merusak marwah merah putih, bahkan dilanjutkan dengan penindakan pemerintah pada warga yang mengibarkan One Piece, reaksi ini adalah reaksi yang berlebihan. Dalam bahasa akademisnya disebut jumping conclusion, yaitu menyimpulkan terlalu jauh tanpa memperhatikan konteks yang sedang terjadi. Seperti yang ada pada kisah fiksinya, tidak semua pejabat merasa terhantam oleh gerakan protes ini. Mereka menganggap ini hal yang biasa dalam demokrasi. Mereka tidak silau dengan cahaya kebenaran yang terpancar dari gerakan protes ini, karena mata mereka tidak sedang sakit. Sebaliknya, para pejabat yang matanya sakit merasa silau akan cahaya kebenaran yang terpancar dari gerakan protes ini. Sehingga apa yang mereka alami, mereka khawatir dan ketakutan, sehingga bereaksi jumping conclusion, menyimpulkan terlalu jauh karena mereka menganggap ini ancaman bagi mereka. Kelompok pejabat-pejabat yang menuduh protes ini adalah provokasi dan mengarah pada tindakan makar. Mereka tidak sadar bahwa tuduhan ini sebenarnya tertuju pada dirinya sendiri, membuka aibnya sendiri, menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan lebih berbahaya dan lebih merugikan ketimbang tindakan makar. Mereka tak pantas mengibarkan bendera merah putih. Kesucian merah putih berbanding terbalik dengan tabiat mereka. Yang pantas bagi mereka adalah mengibarkan bendera bajak laut yang sesungguhnya. Ya, karena mereka membajak demokrasi, membajak hak-hak rakyat, membajak undang-undang. Hei pejabat, One Piece itu fiksi, sedang pembajakanmu itu nyata.